لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alamin. Insyaallah kita lanjutkan qiraah kitab Sehari di Kediaman Rasulullah, perihal kehalusan, kelembutan dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kehalusan, kelembutan dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merampas dan mengambil hak orang lain dengan paksa merupakan ciri orang-orang zalim dan jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merancangkan pondasi-pondasi keadilan dan pembelaan bagi hak setiap orang agar mendapatkan dan mengambil haknya yang dirampas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan kaidah tersebut demi kebaikan dan semata-mata untuk jalan kebaikan dengan bimbingan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan berupa perintah dan larangan. Kita tidak perlu takut adanya kezaliman, perampasan, pengambilan dan pelanggaran hak di rumah beliau. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak pula wanita dan pembantu kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau pernah membalas suatu mudarat dengan ditimpakan orang lain atas dirinya, kecuali jika kehormatan Allah yang dilanggar, maka beliau membalasnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, suatu kali aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenakan kain najran yang tebal pinggirannya. Pada saat itu beliau berpapasan dengan seorang Arab Badui. Tiba-tiba si Arab Badui tadi menarik kain beliau dengan keras, sehingga aku dapat melihat bekas tarikan itu pada leher beliau. Ternyata tarikan itu begitu keras hingga ujung kain yang tebal itu membekas di leher beliau. Si Arab Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku sebagian yang kamu miliki dari harta Allah." Beliau lantas menoleh kepadanya sambil tersenyum lalu mengabulkan permintaannya. Muttafaq alaih. Ketika Rasulullah SAW baru kembali dari peperangan Hunain, beberapa orang Arab Badui mengikuti beliau. Mereka meminta bagian kepada beliau. Mereka terus meminta sampai beliau terdesak ke sebuah pohon, sehingga jatuhlah selendang beliau. Ketika itu beliau berada di atas tunggangan. Beliau lantas berkata, "Kembalikanlah selendang itu kepadaku. Apakah kamu khawatir aku akan berlaku bakhil? Demi Allah, seandainya aku memiliki unta-unta merah sebanyak pohon idah ini, niscaya akan aku bagikan kepadamu. Kemudian kalian pasti tidak akan mendapatiku sebagai orang yang bakhil, penakut lagi pendusta." Diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam kitab Syarah Al-Sunnah dan telah dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Merupakan bentuk pendidikan dan pengajaran yang pasti jitu dan indah adalah berlaku lemah lembut dalam segala perkara, dalam meraih kemaslahatan dan menolak mara bahaya. Kenyemburuan yang dimiliki oleh para sahabat telah mendorong mereka untuk menyanggah setiap melihat orang yang keliru dan tergelincir dalam kesalahan. Mereka memang berhak melakukan hal itu. Namun Rasulullah SAW yang lembut dan penyantun melarang mereka melakukan seperti itu, karena orang itu atau pelaku kesalahan jahil atau karena mudarat yang timbul di balik itu lebih besar. Tentu saja perilaku Rasulullah SAW lebih utama untuk diteladani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika seorang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid, tepatnya di sudut masjid. Orang-orang lantas berdiri untuk memukulinya, namun Rasulullah SAW memerintahkan, biarkanlah dia, siramlah air kencingnya dengan seember atau segayung air. Sesungguhnya kamu ditampilkan ke tengah-tengah umat manusia untuk memberi kemudahan, bukan untuk membuat kesukaran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah layak menjadi motivasi bagi kita untuk meneladaninya. Kita wajib berjalan di atas manhaj metode beliau di dalam berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa membela kepentingan pribadi. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada hari yang engkau rasakan lebih berat daripada hari peperangan Uhud?" Beliau menjawab, "Aku telah mengalami berbagai peristiwa dari kaummu. Yang paling berat kurasakan adalah pada hari Aqabah, ketika aku menawarkan dakwah ini kepada Abdu Yalail bin Abdi Kalal, namun dia tidak merespon keinginanku.
Aku pun kembali dengan wajah kecewa. Aku terus berjalan dan baru tersadar ketika sampai di Qornut Sa'alib, sebuah gunung di kota Makkah. Aku tengadahkan wajahku. Kulihat segumpal awan memayungiku. Aku perhatikan dengan seksama. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam ada di sana. Lalu ia menyeruku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan kaummu dan bantahan mereka terhadapmu, dan aku telah mengutus malaikat pengawal gunung kepadamu supaya kamu perintahkan ia sesuai kehendakmu. Kemudian malaikat pengawal gunung itu memberi salam kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan kaummu dan bantahan mereka terhadapmu, dan aku adalah malaikat pengawal gunung. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku kepadamu untuk melaksanakan apa yang telah kamu perintahkan kepadaku. Sekarang, apakah yang kamu kehendaki? Jika kamu menghendaki agar aku menimpakan kedua gunung ini di atas mereka, niscaya aku lakukan. Beliau menjawab, tidak, justru aku berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan suatu apapun dengannya. Muttafaq alaih. Pada hari ini, sering kita lihat sebagian orang yang bersikap terburu-buru dalam berdakwah, berharap dapat segera memetik hasil, hanya membela kepentingan pribadi yang jujur. Hal itu merusak dakwah dan mengotori keikhlasan. Oleh karena itu, beberapa banyak kelompok-kelompok dakwah yang gagal karena individu-individunya tidak memiliki kesabaran dan ketabahan. Setelah bersabar dan berjuang selama bertahun-tahun, barulah terwujud apa yang dicita-citakan Rasulullah SAW. Dalam sebuah syair disebutkan, bagaimanakah mungkin dapat diimbangi seorang insan terbaik yang hadir di muka bumi? Semua orang yang terpandang tidak akan mampu mencapai ketinggian derajatnya. Semua orang yang mulia tunduk di hadapannya. Para penguasa timur dan barat rendah di sisinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan, sampai sekarang masih terlintas dalam ingatanku saat Rasulullah SAW mengisahkan seorang Nabi alaihissalam yang dipukul kaumnya hingga berdarah. Nabi tersebut mengusap darah di wajahnya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaq alaih. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW tengah melayat satu jenazah, datanglah seorang Yahudi bernama Zaid bin Sunnah menemui beliau untuk menagih hutangnya. Yahudi itu menarik ujung gamis dan selendang beliau sambil memandang dengan wajah yang bengis. Dia berkata, ya Muhammad, lunasilah hutangmu padaku. Dia berkata dengan nada yang kasar. Melihat hal itu, Umar radhiyallahu anhu pun marah. Ia menoleh ke arah Zaid si Yahudi sambil mendelikan matanya seraya berkata, hai musuh Allah, apakah engkau berani berkata dan berbuat tidak senonoh terhadap Rasulullah di hadapanku? Demi Zat yang telah mengutusnya dengan membawa al-haq, seandainya bukan karena menghindari keteguran beliau, niscaya sudah kutebas engkau dengan pedangku. Sementara Rasulullah SAW memperhatikan reaksi Umar radhiyallahu anhu dengan tenang. Beliau berkata, wahai Umar, saya dan dia lebih membutuhkan perkara yang lain, nasihat, yaitu engkau anjurkan kepadaku untuk menunaikan hutang kepadanya dengan baik, dan engkau perintahkan dia untuk menuntut hutangnya dengan cara yang baik pula. Wahai Umar, bawalah dia dan tunaikanlah haknya, serta tambahkanlah dengan 20 sok kurma. Melihat Umar radhiyallahu anhu menambah 20 sok kurma, Zaid Yahudi berkata, ya Umar, tambahan apakah ini? Umar radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menambahkannya sebagai ganti kemarahanmu. Si Yahudi itu berkata, ya Umar, apakah engkau mengenalku? Tidak, lalu siapakah Anda? Umar radhiyallahu anhu balas bertanya, Aku adalah Zaid bin Sunnah. Jawabnya, apakah Zaid si pendeta itu? Tanya Umar radhiyallahu anhu lagi. Benar, sahutnya. Umar radhiyallahu anhu lantas berkata, apakah yang mendorongmu berbicara dan bertindak seperti itu terhadap Rasulullah SAW? Zaid menjawab, ya Umar, tidak satu pun tanda-tanda kenabian kecuali aku pasti mengenalinya melalui wajah beliau setiap kali aku memandangnya. Tinggal dua tanda yang belum aku buktikan, yaitu apakah kesabarannya dapat memupus tindakan jahil, dan apakah tindakan jahil yang ditunjukkan kepadanya justru menambah kemurahan hatinya. Dan sekarang aku telah membuktikannya. Aku bersaksi kepadamu, wahai Umar, bahwa aku rela Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku. Dan aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menyedekahkan sebagian hartaku untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, ataukah untuk sebagian umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja?
sebab hartamu tidak akan cukup untuk dibagikan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid berkata, "Ya, untuk sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Zaid kemudian kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ia beriman dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan dia mensahihkannya. Cobalah perhatikan dialog yang panjang tersebut, sebuah pendirian dan kesudahan yang mengesankan. Semoga kita dapat meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani kesabaran beliau dalam menghadapi beraneka ragam manusia dan dalam mendakwahi mereka dengan lemah lembut dan santun. Memberikan motivasi bila mereka berlaku baik serta menumbuhkan rasa optimisme di dalam diri mereka. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu kali aku pernah pergi melaksanakan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Ketika tiba di kota Makkah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku siap menebusmu dengan bapak dan ibuku. Engkau mengqasar salat namun aku menyempurnakannya. Engkau tidak berpuasa, justru aku yang berpuasa." Beliau menjawab, "Bagus wahai Aisyah, beliau sama sekali tidak mencela diriku." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Baik, insyaallah qiraah lagi sudah cukup ya. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.